Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat setiap kita umat-umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya bahwa setiap kita saat pagi hari ini, ketika kita masih diperkenankan Tuhan untuk ada bersekutu dengan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi kita yang kita alami saat ini, tidak akan pernah mengurangi sukacita kita dan damai sejahtera kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita saat pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menuntun setiap kita, firman yang akan mengajari kita, firman yang akan menegur kita, melatih kita, untuk kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sama-sama kita akan siapkan hati kita, memberikan tempat yang terbaik sehingga firman Tuhan boleh masuk. Tuhan boleh bekerja melalui setiap umat-umat Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Bagaikan tanah yang kering, kami merindukan akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan puaskan setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami worship You. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
di setiap iman kami di hadapan Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus-Mu ada dan berkarya dalam setiap kehidupan kami, maka kami percaya bahwa hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa keadaan kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan inilah yang akan kami terima dan kami pegang selama kami terus mengiring Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, untuk setiap rahmat dan perkenanan yang terus Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami umat-umat-Mu. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh menyediakan kesempatan yang terbaik untuk kami boleh duduk diam, belajar, mendengarkan, terlebih siap untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, di tempat-tempat di mana mereka gunakan untuk beribadah. Kami hamba berdoa biar otoritas Tuhan boleh turun melingkupi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh dilawat oleh Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya pikiran kami, hati kami, segala sesuatunya boleh fokus untuk menyambut kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup dan kami siap untuk mendengarkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya menyapa setiap kita. Shalom, salam sejahtera, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus boleh tinggal tetap menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita berada dalam situasi yang berbeda, yang kita belum tahu sampai kapan ini terjadi, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa orang-orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan terus mengalami kemenangan, terus berpengharapan penuh, sebab Tuhan terus menjamin setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya rindu, firman yang akan kita belajar sama-sama di saat pagi hari ini bukan hanya sebagai rutinitas yang kita dengarkan setiap minggu ketika kita beribadah, tetapi saya rindu firman yang akan kita belajar saat pagi hari ini merupakan sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan utama kita, sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita yang melebihi apapun daripada kebutuhan jasmani kita. Dan kita percaya bahwa firman yang akan kita belajar saat pagi hari ini merupakan suara Tuhan untuk kita sama-sama semakin hari semakin dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Kita akan membaca satu ayat ini dan saya akan membacakannya untuk setiap kita umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Sekali lagi di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Puji nama Tuhan. Tema khotbah yang akan saya bagikan buat kita semua pada saat pagi hari ini, saya berikan tema perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sekali lagi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya ketika sesuatu menuntut perhatian daripada kita, ketika kita diminta untuk memusatkan perhatian dengan seksama, atau dengan kata lain, kita diminta untuk memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan teliti
dengan seksama dan dengan teliti. Contoh yang relevan yang sama-sama kita sedang alami saat ini adalah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang ada, kita semua dihimbau, kita semua dituntut untuk memperhatikan dengan baik kesehatan kita. Kita semua dihimbau untuk memperhatikan dengan baik pola makan kita mungkin, gaya hidup kita, bahkan setiap gerak-gerik kita, perjalanan kita, itu semua kita dituntut untuk memperhatikannya dengan teliti dan dengan baik. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Tujuannya hanya satu, supaya kita tidak terpapar dengan virus yang ada. Kita akan belajar saat pagi hari ini bahwa bagian yang sama pun diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan hari ini firman Tuhan ketika datang kepada saya dan saudara, artinya firman Tuhan ini pun berlaku buat setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan kepada jemaat di Efesus. Beliau memberikan sebuah himbauan, ya, perhatikanlah dengan baik, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Hidup yang kita hidupi saat ini, kadang orang berpikir bahwa mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi saat pagi hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, bahwa ketika firman Tuhan meminta kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan baik, pasti ada tujuan dan maksud Tuhan. Ada seorang penulis hebat mengatakan bahwa hidup kita yang sekarang atau hidup kita yang saat ini adalah bagian dari kekekalan yang akan kita jalani setelah kita selesai dari dalam dunia ini. Artinya dengan kata lain, kehidupan saya dan saudara yang selama ini kita jalani dalam kehidupan ini sangat mempengaruhi takdir kekal kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan tegas memperingatkan saya dan saudara bagaimana kita memperhatikan dengan seksama kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Dalam ayat 15, Rasul Paulus memberikan 2 jenis manusia atau 2 tipe manusia. Di situ dikatakan yang pertama, tipe manusia yang pertama adalah orang bodoh atau orang bebal, dan tipe manusia yang kedua adalah orang bijak atau orang arif. Orang bodoh atau orang bebal dan orang arif atau orang bijak yang Paulus maksudkan di sini, saya rasa bahwa ini juga sama persis dengan kisah 10 gadis yang ada di dalam kitab Matius. Di situ kita melihat perumpamaan yang Yesus berikan tentang kerajaan surga. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Pasti kita sudah tahu bahwa orang yang bodoh itu seperti apa sih? Dan orang yang arif, orang yang bijaksana itu seperti apa? Semua kita pasti sudah bisa membedakannya. Dan saya tidak perlu lagi untuk memberitahukannya, karena saya yakin bahwa setiap kita pasti sudah tahu perbedaan antara orang yang bodoh dan orang yang bijak. Kita akan belajar bahwa dalam perumpamaan 10 gadis yang 5 bodoh, yang 5 bijak, kita melihat bahwa masing-masing mereka atau ke-10 gadis ini memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan mereka pada waktu itu adalah menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Tujuan mereka satu, yaitu bagaimana mereka bersukacita bersama-sama di dalam pesta perjamuan kawin. Namun yang membedakannya yang kita lihat dalam kisah yang ada atau dalam perumpamaan yang ada, di sana kita melihat bahwa tujuan ke-10 gadis ini sama. Ya. Tujuan mereka satu, yaitu berjumpa dengan mempelai laki-laki. Namun ada perbedaan yang nampak di situ. Perbedaannya adalah pada persiapannya. Orang yang bodoh dan orang yang bijaksana akan nampak dalam persiapan kehidupannya.
Saya yakin bahwa setiap manusia di dalam dunia ini punya satu tujuan ketika mereka mati ingin masuk surga. Bahkan setiap agama pun mengajarkan bahwa agama mereka nanti ketika mereka meninggal pun mereka masuk surga. Tujuan setiap manusia adalah satu, yaitu ketika meninggal masuk surga. Namun kita mau belajar saat pagi hari ini bersama-sama bahwa mengambil contoh dari kisah 10 gadis yang ada, 5 bodoh dan 5 bijaksana, kita melihat bahwa ada perbedaan yang nampak di sana. Walaupun tujuan mereka satu, tetapi perbedaannya adalah terletak pada persiapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang ingin membangun sebuah rumah, maka tentunya dia akan tahu apa saja yang harus dia persiapkan sehingga dia bisa membangun rumahnya. Ketika seorang anak akan mengikuti ujian atau ketika seorang anak ingin punya prestasi, tentunya dia akan tahu bagaimana cara mempersiapkan dirinya agar dia bisa mencapai apa yang dia impikan atau dia mau. Hal yang sama pun ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah surga, maka sudah pasti kita akan tahu bagaimana cara mempersiapkan hidup kita agar masuk dalam kerajaan surga. Salah satu alasan kenapa Yesus harus naik ke surga dalam kitab Yohanes 14 ayat 2-3, di situ firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Yesus naik ke surga, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan apabila tempat itu sudah selesai disediakan, maka dia berjanji dia akan kembali datang ke dalam dunia untuk menjemput saya dan saudara. Yang menyedihkan adalah ketika Yesus telah selesai mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara, namun ketika dia datang ke dalam dunia, dia mendapati kita justru tidak ada persiapan. Kita mau belajar sama-sama bahwa keadaan, situasi yang kita alami, apapun itu bentuknya, kita diwajibkan untuk terus mempersiapkan hidup kita dengan baik. Kita dituntut untuk terus memperhatikan kehidupan kita dengan baik, dengan teliti, dengan bijaksana. Dan saya mau katakan saat pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tetapi jadilah orang yang bijak di dalam mempersiapkan kehidupan kita. Hidup yang kita hidupi saat ini akan berkelanjutan. Kadang orang berpikir bahwa ketika dia mati, maka sudah selesai perjalanannya. Namun sebenarnya kita sedang memasuki perjalanan berikutnya, yang kita sama-sama akan menuju ke sana. Kita akan melihat 2 poin penting tentang kehidupan yang perlu kita perhatikan dengan baik, tentang kehidupan yang perlu kita perhatikan dengan teliti, itu kehidupan yang seperti apa. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 3 Yohanes. 3 Yohanes pasal 1, karena ini memang hanya satu pasal. Kitab 3 Yohanes ayat yang kedua hingga ayat yang keempat saya akan bacakan buat setiap kita. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Poin pertama yang akan kita belajar bersama-sama saat pagi hari ini, kehidupan yang perlu kita perhatikan dengan baik, yang perlu kita perhatikan dengan seksama seperti yang Rasul Paulus minta untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kehidupan yang berbicara tentang jiwa kita. Kecenderungan manusia adalah fokus untuk memperhatikan kepada tubuhnya, kepada fisiknya, kepada penampilannya.
Karena itu tidak heran kalau banyak anak-anak muda, banyak wanita-wanita yang mengeluarkan tidak sedikit uang untuk pergi ke salon, ke tempat-tempat kecantikan, untuk merawat tubuh mereka supaya penampilan mereka tetap oke. Ya, bahkan kalau yang pria-pria mungkin mereka harus rajin fitness, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya, dengan satu tujuan apa? Agar tubuh mereka sehat, penampilan mereka tetap menarik. Ya. Orang tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang yang banyak hanya supaya memiliki penampilan yang bagus, memiliki tubuh yang bagus dan tubuh yang sehat. Kita mau belajar bahwa itu tidak salah, itu juga baik karena kita merawat tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Namun kita mau melihat saat pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa lebih daripada tubuh kita yang kita perhatikan dengan baik, kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, ada satu bagian penting dalam hidup kita yang kadang sering kita lalai, yaitu tentang jiwa. Ketika kita mati, tubuh akan binasa, tetapi jiwa kita akan menghadap Bapa di surga. Karena itu, selama kita hidup, kita dituntut atau kita diminta untuk bagaimana memperhatikan jiwa kita dengan baik. Jangan sampai kita lebih fokus memperhatikan tubuh jasmani kita sehingga jiwa kita merana. Jiwa kita tidak mendapat asupan gizi karena kita fokus kepada tubuh yang nampak oleh mata. Firman Tuhan tadi mencatat bahwa Rasul Paulus mengatakan perhatikanlah dengan seksama, dan kembali Yohanes mengatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada kebenaran. Ketika jiwa kita perhatikan, maka yang kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran. Orang yang memperhatikan jiwanya, orang yang merawat jiwanya dengan baik, orang yang menaruh perhatian penuh terhadap jiwanya, sudah tentu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam kitab Efesus ayat yang ke-20 pasal 5, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam ayat 19, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ciri-ciri orang yang memperhatikan kehidupannya dalam hal ini jiwanya adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang suka menyembah Tuhan tidak terlepas dari situasi yang dia alami, entah baik atau buruk, tidak mengurangi sukacitanya untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, adalah ciri orang yang memperhatikan dengan seksama keselamatan jiwanya. Dan tadi di Yohanes dikatakan bahwa hidup di dalam kebenaran. Kita belajar 2 poin. Ciri orang yang memperhatikan jiwanya dengan baik adalah mereka yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ketika kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan, kita berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya, saya yakin bahwa apapun situasi yang kita alami tidak akan pernah mengurangi damai sejahtera dan sukacita kita. Kadang orang berpikir bahwa sukacita itu bisa didapat ketika dia mempunyai banyak uang, ketika dia sehat, ketika dia bisa jalan-jalan ke luar negeri mungkin, atau melakukan banyak hal yang menjadi hobinya. Mungkin dikatakan bahwa dia berbahagia, tetapi sebenarnya itu hanya bersifat sementara. Kebahagiaan, damai sejahtera yang sesungguhnya yang kita dapatkan itu hanya ketika kita ada di dalam
Tuhan. Kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita itu tidak akan pernah kita dapatkan dari dunia. Karena seperti itulah yang Yesus katakan kepada para murid, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan bahwa ketika dia pergi, maka damai sejahtera itu akan dia tinggalkan. Saya dan saudara tidak akan pernah dibiarkan seorang diri. Dia menjamin kita, dia meninggalkan damai sejahtera itu, sukacita itu, sehingga jiwa kita terus mengalami kepuasan, jiwa kita terus mengalami pembaharuan, jiwa kita terus mengalami pertumbuhan, sekalipun keadaan sukar sulit, sekalipun situasi menekan, mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi orang-orang yang memperhatikan jiwanya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam pujian dan penyembahan akan terus mengalami kesehatan yang luar biasa, karena Yesus yang bekerja di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua yang akan kita belajar, kehidupan yang Rasul Paulus maksudkan untuk kita perhatikan dengan baik dan seksama adalah, kita lihat sama-sama di dalam ayat 16 bagian yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Bagian kedua dari kehidupan yang perlu kita perhatikan dengan baik berbicara tentang waktu kita. Ada dua jenis waktu. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan kronos, atau sering kita juga tahu tentang kronologi. Itu berbicara tentang jam, berbicara tentang hari, berbicara tentang bulan, dan berbicara tentang tahun. Artinya selama kita hidup, maka kita akan terus bertemu dengan waktu-waktu ini. Kita bertemu dengan jam yang sama di hari esok, kita akan bertemu dengan hari yang sama nanti di minggu depan, kita akan bertemu dengan bulan yang sama di tahun yang berikutnya. Ya. Dan yang kedua adalah waktu kairos, atau waktunya Tuhan. Sebuah momen, sebuah kesempatan. Kita belajar saat pagi hari ini lewat dua jenis waktu. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Kita belajar bahwa selagi kita hidup, selagi saya dan saudara diberikan waktu oleh Tuhan, ya, mari pergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Mari pergunakan setiap kesempatan-kesempatan kita dengan baik. Kadang orang berpikir bahwa kalau saya tidak bergereja hari Minggu ini, masih ada minggu depannya. Kalau saya tidak bergereja minggu depan, kan masih ada minggu depannya lagi. Memang betul, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa dalam setiap waktu, dalam setiap jam, dalam setiap hari, dalam setiap minggu, itu semua masing-masing dengan momennya, masing-masing dengan apa yang Tuhan sedang ingin nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Semua waktu sebenarnya tidak pernah sama. Ya, ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang di mana itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. Dan kalau kita gagal, dan kalau kita lalai, kita mengabaikan waktu yang ada, menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka kita akan ketinggalan atau kehilangan banyak hal terpenting dalam hidup kita yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan untuk sebuah kebaikan bagi saya dan saudara. Ya. Artinya kita diminta untuk mempersiapkan hidup kita dengan baik, memperhatikan kehidupan kita dengan baik, berbicara juga tentang waktu-waktu kita. Ya. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengasihi keluarga, selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengasihi sesama, maka pergunakanlah itu dengan baik. Jangan hidup kita hanya diisi dengan kebencian, jangan hidup kita hanya diisi oleh amarah, sehingga kita susah untuk mengasihi. Ketika kita masih punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, maka tangkap kesempatan itu dan layanilah Tuhan. Sebelum segala sesuatu menjadi terlambat, dan kita hanya menjadi orang yang menyesal dan sudah tidak ada lagi gunanya. Sebelum kehilangan itu datang menjemput orang-orang yang kita kasihi, lalu kita menyesal. Oh, waktu saya sudah habis dengan saya hidup tidak akur,
Oh, waktu saya sudah habis dengan saya hidup tidak berdamai dengan saudara saya sudah bermusuhan dengan orang-orang terdekat saya. Sebelum sampai pada waktu itu, firman Tuhan mengajarkan kita, perhatikan dengan baik kehidupan kita dalam hal ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita juga akan belajar ketika kita sudah tahu bagaimana kehidupan yang Rasul Paulus maksudkan untuk kita memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan seksama, maka kita harus tahu cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperhatikan hidup kita dengan baik. Ya, dalam hal ini jiwa kita dan waktu kita, bagaimana caranya supaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kita akan lihat bagian yang sangat penting saat pagi hari ini dalam ayat 18 bagian terakhir. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada satu cara supaya bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk memperhatikan hidup kita dengan baik. Hanya ada satu cara bagaimana supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk memperhatikan kehidupan yang ada ini dengan baik, yaitu dengan memberikan hidup kita dipenuhi oleh Roh. Hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita juga masih diberikan kesempatan untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Saya percaya bahwa setiap kita telah memberikan ruang, telah memberikan tempat yang terbaik untuk Roh Kudus diam dan berkata. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah rahasia yang luar biasa yang Yesus ingin singkapkan buat setiap kita, bahwa ketika hidup saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan, ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka percayalah kita akan diberikan kemampuan sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mampu memperhatikan hidup kita dengan baik karena Roh Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa terhindar dari penularan COVID yang ada. Ya, di antaranya kita diwajibkan untuk menggunakan masker, kita juga diminta untuk menjaga makan minum kita, imun kita, dan lain sebagainya. Ya, semua itu dilakukan dengan satu tujuan supaya kita bisa tetap sehat. Namun kalau kita mau perhatikan, sebenarnya walaupun beberapa orang sudah melakukan protokol ini dengan baik, toh masih ada juga yang kecolongan, masih ada juga yang terpapar, dan ada juga yang meninggal. Namun kita mau belajar saat pagi hari ini bahwa apa yang Yesus mau katakan buat setiap kita, ya, ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan pernah kecolongan oleh apapun. Ketika kita memberikan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecolongan apapun. Ya. Situasi yang sulit akan mungkin terus terjadi dan akan kita hadapi, tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan terus mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita kalau melihat perjalanan Yesus ketika Yesus selesai dibaptis, ya, firman Tuhan mencatat bahwa Roh Kudus turun ke atas kepala Yesus dalam rupa burung merpati. Selanjutnya juga dikatakan bahwa Roh Kudus ini menuntun Yesus ke padang gurun. Dan hal yang luar biasa di situ, kalau nanti kita buka sama-sama di dalam kitab Lukas pasal 4, di situ dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa maka penuhlah Yesus dengan Roh Kudus dan Roh itu menuntun Yesus ke padang gurun. Kita tahu bahwa ketika Yesus ada di padang gurun, apa yang terjadi di sana? Yesus mengalami pencobaan di sana, ya. Dan sekalipun Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia pun dipenuhi dengan Roh Kudus.
Kita juga lihat kisah yang sama juga terjadi ketika para murid ya berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Di sana dikatakan ketika Roh Kudus penuh atas para murid, maka mereka berbahasa dalam banyak bahasa. Mereka mulai dipenuhi dengan lidah-lidah api. Mereka mulai melakukan tanda-tanda yang heran. Mereka mulai melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Mereka penuh dengan Roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus yang Tuhan saja dipenuhi dengan Roh, murid-murid yang dipakai Tuhan dengan luar biasa saja dipenuhi oleh Roh, maka hari ini saya dan saudara pun diminta dan diwajibkan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Tidak bisa kita katakan bahwa cukup saya pergi ke gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, selesai. Tidak. Kita harus mengundang Roh Kudus itu hadir dalam setiap kehidupan kita, sehingga dia memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Tuhan, akan menjadi orang-orang yang berbeda. Pencobaan demi pencobaan, tantangan hidup dan tantangan hidup mungkin akan dialami, tetapi mereka tidak akan pernah gagal. Ketika Yesus berkata kepada para murid bahwa dia harus naik ke surga supaya penghibur itu datang, supaya Roh Kudus itu diutus untuk saya dan saudara. Artinya Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat diberikan kekuatan, dapat diberikan kemampuan, dapat diberikan kepekaan untuk memperhatikan kehidupannya. Ya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka saat jiwa kita gelisah, saat jiwa kita merana, saat kita tidak bisa memuji Tuhan, saat kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, kita akan dibuatnya menjadi gelisah. Itu adalah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Namun ketika seseorang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tapi merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, perlu dipertanyakan apakah Roh Tuhan ada dalam hidupnya atau tidak. Tetapi yang saya tahu, hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan akan membuat kita gelisah saat jiwa kita lapar dan haus akan Tuhan. Kita tidak akan tenang, kita tidak akan bisa hidup dengan nyaman kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka saat dia lalai, Roh itu akan menjadi alarm atau pengingat. Orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, ketika dia melakukan kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkannya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia berbuat dosa, Roh Kudus akan mengingatkannya supaya dia jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, ketika dia mengalami kelemahan, dia akan memperoleh kekuatan. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, ketika dia takut, maka ada damai sejahtera. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun situasi yang ada yang kita alami saat ini dengan wabah yang ada, saya jujur secara pribadi tidak terlalu mengalami yang namanya takut. Ya, saya tidak terlalu takut kepada yang namanya kematian karena sebuah penyakit itu. Tetapi yang paling menakutkan dan menggentarkan buat saya adalah ketika saya mati, jiwa saya binasa. Ketika saya mati, saya dalam keadaan yang tidak siap. Ketika Tuhan datang, ketika waktunya Tuhan tiba, kairosnya Tuhan tiba, saya menjadi orang yang tidak ada dalam persiapan yang baik. Ketakutan-ketakutan yang kita alami, ya, kadang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, sekalipun situasi mencekam, sekalipun berada dalam lembah kekelaman, mereka tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kadang saya juga heran, saya
berpikir, Tuhan, sebenarnya saya ini apa alasannya untuk saya bersuka cita, apa alasannya saya bisa memiliki damai sejahtera. Sebenarnya tidak ada alasan yang mungkin itu nampak, tetapi selalu saja hati ini penuh dengan sukacita, selalu saja hati ini penuh dengan damai sejahtera. Dan itulah sebenarnya yang setiap kita butuhkan. Ya, kita hanya butuh Roh Kudus untuk memberikan dan mengerjakan damai sejahtera itu, yang mampu memberikan saya dan saudara damai sejahtera, yang mampu mengerjakan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita, hanyalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan saya dan saudara damai sejahtera, justru mereka akan merebutnya. Dunia tidak akan pernah memberikan saya dan saudara sukacita, sebaliknya dunia menawarkan ketakutan, sebaliknya dunia menawarkan kecemasan, dunia menawarkan kekhawatiran. Tetapi di dalam Roh Tuhan kita akan terus mengalami damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat setiap kita saat pagi hari ini. Mari kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita diminta untuk terus memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Ya, memperhatikan kehidupan kita dengan baik. Jangan menyia-nyiakan setiap waktu yang ada, setiap kesempatan yang ada. Pergunakan setiap momen-momen yang ada, karena mungkin itu bisa terjadi hanya satu kali seumur hidup kita tidak pernah tahu. Berikanlah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bisa menjalani hidup kita dengan baik. Jiwa kita akan terus mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Kita dapat mempergunakan waktu hidup kita dengan baik, kita tidak sia-siakan. Janganlah menjadi orang yang bodoh, jadilah seperti orang yang bijaksana, mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Ya. Karena tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang melakukan dosa. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang melakukan cemara. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Selama kita hidup, pasti kita tidak luput dari yang namanya dosa. Tetapi setiap kita yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan semakin hari diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa mencapai surga ketika Yesus datang menjemput saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita minta roh dan kuasa Tuhan itu benar-benar melengkapi setiap kehidupan kita. Roh yang Allah janjikan buat saya dan saudara, kita izinkan untuk Dia masuk dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Roh itulah yang akan membantu kita. Roh itulah yang akan menguatkan kita. Saat kita kehilangan kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Saat kita kehilangan pengharapan, Roh Tuhan yang akan memberikan pengharapan. Bahkan saat kita mengalami kekecewaan, Roh Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Bahkan saat ketika kita kehilangan dan kehabisan kata-kata untuk berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus itu menjadi perantara untuk saya dan saudara untuk berbicara kepada Tuhan. Maka mari kita persiapkan hati kita. Minta untuk Roh itu terus menguasai setiap perjalanan hidup kita. Kami percaya di dalam kekuatan Tuhan kami akan menang. Kami percaya di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami akan memiliki kemenangan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan setiap kami umat-Mu. Bahkan saat badai menerpa kehidupan kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena Roh itu berdiam dan penuh di dalam kehidupan kami.
Inilah yang menjadi penghiburan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dan dekat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau yang menjamin kami Tuhan, Engkau menjadikan kami dan Engkau bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau menjamin masa depan kami. Engkau mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kami Tuhan. Namun untuk mencapai itu, Tuhan butuh sesuatu yang harus kami persiapkan. Tuhan butuh sesuatu yang harus kami perhatikan dengan baik, agar kami bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit. Kami bergumul dengan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga membuat kami terkadang lalai untuk memperhatikan hidup kami dengan baik, membuat kami lalai untuk memperhatikan jiwa kami dengan baik, membuat kami lalai untuk memperhatikan waktu-waktu kami dengan baik, sehingga ada begitu banyak di antara kami yang kehilangan kesempatan, sehingga ada begitu banyak yang kehilangan momen-momen terpenting yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin juga ada begitu banyak kami yang menyia-nyiakan setiap hidup kami. Namun hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang santai dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang-orang percaya yang santai dengan hidup kami Tuhan, dengan jiwa kami Tuhan. Namun biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dimanapun kami berada, marilah Tuhan bekerja dan lawat setiap kami Tuhan. Buat kami mengambil satu keputusan untuk melakukan perubahan yang penting untuk kehidupan kami mulai dari saat ini Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami terus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kami terus menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan, sehingga jiwa kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Jiwa kami terus bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan. Tuhan penuhi setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami menikmati kuasa Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, kami tidak menjadi orang-orang yang bebal Tuhan, namun kami menjadi orang yang bijaksana, kami menjadi orang yang arif dalam mempersiapkan waktu dan kehidupan kami dengan baik, agar apabila Tuhan datang kembali, Tuhan menjemput kami, Tuhan mendapati setiap kami ada di dalam persiapan yang baik. Tuhan mendapati setiap kami ada di dalam persiapan yang baik Tuhan, sehingga kami tidak ketinggalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus akan memampukan kami, Roh Kudus akan menguatkan kami, Roh Kudus akan mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka.
dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan melawat setiap mereka Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Buat mereka melihat Tuhan, buat mereka mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi yang tersulit sekalipun. Supaya iman mereka tetap bertumbuh, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja Tuhan, buat setiap tempat-tempat, rumah-rumah yang sedang digunakan untuk orang-orang percaya beribadah Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan juga menyatakan kuasa dan lawatan-Mu buat setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Setiap umat-umat Tuhan yang berkumpul, 1-2 orang kami percaya mereka ketika menyembah memuji Tuhan, di sana Allah hadir dan melawat setiap kehidupan mereka. Berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga terus menjadi kesaksian yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan situasi yang kami alami saat ini, wabah yang sedang merajalela Tuhan, mendunia. Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas izin-Mu ya Tuhan. Karena itu kami menyatakan iman kami kepada Tuhan. Kami menyatakan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa kami yakin dan percaya sampai pada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Tuhan akan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kota kami, bahkan Tuhan pulihkan dunia ini. Tuhan akan melakukan sebuah karya yang luar biasa. Tuhan akan melakukan perubahan yang luar biasa Tuhan. Dan biar kami mengalaminya itu Tuhan. Terima kasih memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Setiap orang-orang yang mengambil bagian supaya keadaan ini semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Bahkan roh Tuhan juga menuntun setiap apapun yang mereka lakukan. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan percayakan, biar mereka juga boleh terus dipimpin oleh kuasa Tuhan. Mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada dengan penuh takut akan Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin mereka untuk setiap keputusan-keputusan yang akan mereka ambil dan yang akan mereka buat, sehingga nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di saat pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami mengundang kuasa Tuhan. Kami meminta lawatan Tuhan terus bekerja, melawat, berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi hari-hari di depan kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak gelisah. Karena roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati setiap umat Tuhan, berkati setiap kami. Sehingga kami akan terus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Nama Tuhan akan terus dipermuliakan selama kami hidup. Dan kami akan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.